menanggapi terhadap pengenaan tarif 19% yang telah diputuskan oleh pemerintah Presiden Trump. Saya kira saya memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Ini adalah bentuk keseriusan untuk bernegosiasi terkait dengan pengenaan tarif kepada berbagai negara dan termasuk yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32%. Dan pada akhirnya berkat negosiasi yang alot dan terus dilakukan, pada akhirnya pemerintahan Presiden Prabowo berhasil menurunkan ke angka 19%. Tentu ini adalah upaya yang luar biasa dan saya kira ini mengakhiri terhadap polemik dan situasi tidak menentu atas situasi ekonomi global, bahkan ekonomi nasional kita, karena penerapan tarif ini pada akhirnya terus menjadi situasi yang menjadi polemik di publik. Dan oleh karena itu ini akan menjadi kepastian, ya baik itu kepastian terhadap masa depan perekonomian secara global maupun kepastian ekonomi nasional kita. Oleh karenanya juga akan menjadi kepastian usaha. Sudah ada keputusan yang tentu ini harus menjadi bagian dari pengelolaan sistem ekonomi nasional kita ke depan. Bisa lebih efisien, lebih kompetitif, dan tentu pada akhirnya kita bisa untuk menuju kepada keinginan, harapan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan secara nasional. Oleh karena itu, saya kira terus upayakan bahwa agar ke depan ekonomi kita semakin baik dan tentu tidak berhenti bahwa pasar potensial di Amerika, tapi juga bisa kita melakukan diversifikasi marketnya ke negara-negara lain. Bahkan jika memungkinkan, Amerika sebuah negara yang besar, termasuk di dalamnya ada Amerika Latin yang kita bisa jajaki, dan bahkan kita bisa membangun economic partnership dengan beberapa negara Latin, Amerika Latin, yang tentu ini bisa menjadi pintu masuk bukan hanya untuk memenuhi terhadap kebutuhan di Amerika Latin, ya, perdagangan kita bisa bangun bersama dan bisa jadi ke depan menjadi pintu masuk ke Amerika Serikat. Dan bahkan kalau kita bisa menilik penerapan 10% rata-rata negara Amerika Latin kepada Amerika, ya tentu ini juga adalah opportunity untuk kita masuk dan membangun economic partnership dengan negara-negara Amerika Latin yang juga sebetulnya memiliki pangsa pasar yang besar. Contoh Meksiko 120 juta, kawasan di sekitar Ekuador, Bolivia, Peru, dan lain sebagainya itu ada 100 juta penduduk di sana yang tentu secara ekonomi akan saling membutuhkan dengan bangsa kita. Artinya selamat pemerintahan berhasil untuk bernegosiasi dan kita bisa mengakhiri terhadap polemik tarif resiprokal yang terus menjadi ketidakpastian ekonomi nasional dan global. Dan setelah berakhirnya ini tentu kita bagaimana secara kompetitif membangun ekonomi kita dan terus kita juga membangun daya saing sehingga betul-betul kita bisa menjadi pemain ekonomi global, meskipun tentu akan sangat dipengaruhi oleh dua negara besar, China dan Amerika, tetapi Indonesia juga optimis bisa mampu untuk membangun perekonomian nasional dan bisa berpengaruh di ekonomi internasional. Selamat Pak Prabowo.